warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Zulia Nafisa Sofi. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang Undang-Undang Kepramukaan yang dari pasal 1 sampai pasal 19. DPR dan Presiden Republik Indonesia memutuskan menetapkan Undang-Undang tentang Kepramukaan. Pasal 1. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan 1. Gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. 2. Pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan beserta mengamalkan Satya Pramuka dan Dasar Dharma Pramuka. 3. Kepramukaan adalah aspek yang berkaitan dengan pramuka. 4. Pendidikan kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian. 5. Gugus Depan adalah satuan pendidikan dan satuan organisasi terdepan penyelenggara kepramukaan. 6. Pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan adalah satuan pendidikan untuk mendidik, melatih, dan memberikan sertifikasi kompetensi bagi tenaga pendidikan kepramukaan. 7. Satuan komunitas pramuka adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan yang berbasis antara lain profesi, aspirasi, dan agama. 8. Satuan karya pramuka adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan bagi peserta didik sebagai anggota pramuka untuk mengingatkan pengetahuan, keterampilan, dan pembinaan di bidang tertentu. 9. Gugus Drama Pramuka adalah satuan organisasi bagi anggota pramuka dewasa untuk memajukan pramuka wilayah. 11. Majelis Pembimbing adalah dewan yang memberikan bimbingan kepada satuan organisasi gerakan pramuka. 12. Pemerintah pusat selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 13. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Bab 2 tentang asas, fungsi, dan tujuan. Pasal 2. Gerakan Pramuka berdasarkan Pancasila. Pasal 3. Gerakan Pramuka berfungsi sebagai wadah untuk mencapai tujuan pramuka melalui A. Pendidikan dan pelatihan pramuka, B. Pengembangan pramuka, C. Pengabdian masyarakat dan orang tua, D. Permainan yang berorientasi pada pendidikan. Pasal 4. Gerakan Pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, tata hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila serta melestarikan lingkungan hidup. Bab 3 tentang pendidikan pramukaan. Bagian ke-1, dasar kode kehormatan, kegiatan dan nilai dan sistem AMO. Pasal 5, pendidikan kepramukaan dilakukan berdasarkan nilai dan kecakapan dalam upaya membentuk kepribadian dan kecakapan hidup pramuka. Pasal 6, 1. Kode kehormatan pramuka merupakan janji dan komitmen dari serta tertentu moral pramuka dalam pendidikan kepramukaan. 2. Kode kehormatan pramuka terdiri atas Satya Pramuka dan Dasar Dharma Pramuka. 3. Kode kehormatan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan baik dalam kehidupan pribadi maupun kemasyarakatan serta sukarela dan ditaati demi kehormatan diri. 4. Satya Pramuka sebagaimana dimaksud pasal ayat 2 berbunyi, demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan negara kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, ikut serta membangun masyarakat serta menepati dasar dharma. 5. Dasar Dharma Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berbunyi, pramuka itu 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan bersahaja. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil dan gembira. 7. Hemat, cermat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Pasal 7. 1. Kegiatan pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan berlandaskan pada kode kehormatan pramuka sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2. 2. Kegiatan pendidikan kepramukaan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan spiritual,
dan intelektual, keterampilan dan ketahanan diri yang dilaksanakan melalui metode belajar interaktif dan progresif. 3. Metode interaksi dan progresif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diwujudkan melalui interaksi. A. Pengamalan kode kehormatan pramuka. B. Kegiatan belajar sambil melakukan. C. Kegiatan yang berkelompok, bekerja sama dan berkompetensi. D. Kegiatan yang menantang. E. Kegiatan di alam terbuka. F. Kehadiran orang dewasa yang memberikan dorongan dan dukungan. G. Penghargaan berupa tanda kecakapan. H. Satuan terpisah antara putri dan putra. 4. Penerapan metode belajar sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disesuaikan dengan kemampuan fisik dan mental pramuka. 5. Penilaian atas hasil pendidikan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan dengan berdasarkan pada pencapaian persyaratan kecakapan umum dan kecakapan khusus serta pencapaian nilai-nilai kepramukaan. 6. Pencapaian hasil pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dinyatakan dalam sertifikat atau tanda kecakapan umum dan kecakapan khusus. Pasal 8. 1. Nilai kepramukaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 mencakup A. Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. B. Kecintaan pada alam dan sesama manusia. C. Kecintaan pada tanah air dan bangsa. D. Kedisiplinan, keberanian dan kesetiaan. E. Tolong menolong. E. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. G. Jernih dalam berpikir, berkata dan berbuat. H. Hemat dan bersahaja. I. Rajin dan terampil. 2. Nilai kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan inti kurikulum pendidikan kepramukaan. Pasal 9. Kecakapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 terdiri dari kecakapan umum, kecakapan khusus. B. Pasal 10. 1. Kegiatan pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan menggunakan sistem AMO. 2. Sistem AMO merupakan proses pendidikan kepramukaan yang membentuk peserta didik agar berjiwa merdeka, disiplin, dan mandiri dalam hubungan timbal balik antar manusia. 3. Sistem AMO sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kepemimpinan. A. Di depan menjadi teladan. B. Di tengah membangun kemauan. C. Di belakang mendorong dan memberikan motivasi kemandirian. Bagian 2 tentang jalur dan jenjang. Pasal 11. Pendidikan kepramukaan dalam sistem pendidikan nasional termasuk dalam jalur pendidikan non formal yang dipercaya dengan pendidikan nilai-nilai kegerakan pramuka dalam pembentukan kepribadian yang berakhlakul karimah, berjiwa patriotik, tata hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai luhur bangsa dan memiliki kecakapan hidup. Pasal 12. Jenjang pendidikan kepramukaan terdiri atas jenjang pendidikan A. Siaga, B. Penggalang, C. Penegak. Yang ketiga tentang peserta didik, tenaga pendidik, dan kurikulum. Pasal 13. 1. Setiap warga negara Indonesia yang berusia 7 sampai dengan 25 tahun berhak ikut serta sebagai peserta didik dalam pendidikan kepramukaan. 2. Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi di atas. A. Pramuka siaga, B. Pramuka penggalang, C. Pramuka penegak, D. Pramuka pandega. 3. Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam pendidikan pramukaan disebut sebagai anggota pramuka, anggota muda. Pasal 14. 1. Tenaga pendidikan dalam pendidikan pramukaan terdiri atas pembina, pelatih, pamong, instruktur. 2. Tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan standar tenaga pendidik. 3. Tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota dewasa. Pasal 15. Kurikulum pendidikan pramukaan yang mencakup aspek nilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 dan kecakapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 disusun sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan dan harus memenuhi persyaratan standar kurikulum yang ditetapkan oleh Badan Standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian keempat, Satuan Pendidikan Kepramukaan. Pasal 16. Satuan Pendidikan Pramukaan terdiri atas gugus depan dan pusat pendidikan dan pelatihan. Bagian kelima, evaluasi, akreditas, dan sertifikasi. Pasal 17. 1. Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan pramukaan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan pramukaan kepada pihak yang berkepentingan. 2. Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, tenaga pendidik, dan kurikulum pada setiap jenjang dan satuan pendidikan pramukaan. 3. Evaluasi terhadap peserta didik dilakukan oleh pendidikan. 4. Evaluasi terhadap tenaga pendidik dilakukan
dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Nasional yang dibentuk oleh Kuartir Nasional. 5. Evaluasi terhadap kurikulum pendidikan kepramukaan dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Nasional yang dibentuk oleh Kuartir Nasional. Pasal 18 ayat 1, akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan kegiatan dan satuan pendidikan kepramukaan pada setiap jenjang pendidikan kepramukaan. 2. Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka dan dilakukan oleh lembaga akreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 19 ayat 1, sertifikat berbentuk tanda kecakapan dan sertifikat kompetensi. 2. Tanda kecakapan diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap kompetensi peserta didik melalui penilaian terhadap perilaku dalam pengamalan nilai serta uji kecakapan umum dan uji kecakapan khusus sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan. 3. Sertifikat kompetensi bagi tenaga pendidik diberikan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan pada tingkat nasional. Sekian penyampaian dari saya.